Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul lagi di sini untuk melakukan ngobrol-ngobrol bareng biasa. Bincang bareng ya. Biasa. Seru banget insyaallah. Kita temanya hari ini apa, Ru? Wah, ini tergantung nih dari dua narsum kita yang akan bertanya. Narasumber kita mau bahas apa nih ya? Oke. Mungkin bisa dijelaskan oleh Enggak, dari sini dulu. Kira-kira kita apa nih? Apa Bang Zaki? Kita mau bahas tentang kepemimpinan ya. Oke, kepemimpinan organisasi. Kan kita sedang hangat-hangatnya akan membahas melakukan yang namanya apa itu? Pemilihan ketua OSIS ya. Nah, kira-kira nih kalau dalam Islam ketua pemimpin ini dibahas juga nggak nih kira-kira? Iya, dibahas. Nah, ya kan, tapi kan kita harus detailkan, betul nggak, Ru? Betul sekali, Tat. Ini juga sudah pernah diangkat pada edisi sebelumnya, Tat. Betul ya, tentang kepemimpinan yang negara ya. Iya, itu sudah diangkat dalam tema. Ini skalanya adalah sekolahan. Nah, ini mungkin untuk siswa kali ya. Iya, benar. Betul sekali, ya kan? Oke, pemirsa yang ada di rumah tetap setia ya sampai akhir podcast ini. Silakan Aru, mungkin ada yang akan ditanya. Oke. Atau bagaimana, silakan. Oke, bagaimana, ada yang ingin ditanyakan atau apa? Atau yang disampaikan dari Aru mungkin bertanya kepada Zaki tentang pengalaman dia sebagai ketua mungkin atau sebagai ketua regu atau atau di kelas bagaimana seperti itu ya. Kalau untuk yang punya pengalaman sih Ana yakin sama ya Bima dulu deh kayaknya. Bagaimana Kak Bima ya, Kak Bima perkenalkan diri dulu ya, umurnya berapa, dari mana asalnya dan sebagainya. Ya, tidak apa-apa ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Fatih Bima Aditya. Saya berasal dari Jambi, Sumatera. Dari Pulau Sumatera ya? Iya, benar sekali. Pengalaman saya menjadi pemimpin regu. Ya, pemimpin regu ya. Pemimpin regu, di mana itu? Di mana itu? Iya, di mana ya? Di Jambi. Di itu lagi regu apa misalnya? Nama regunya. Maksudnya regu pramuka. Iya, pramuka. Oh, pramuka. Pramuka. Baik. Oke, nanti kita bahas pengalamannya ya tentang regu pramuka ya. Oke. Pemimpin itu ya, silahkan Kak Zaki. Kalau Zaki ada nggak nih? Pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Adam Sakwan. Saya berasal dari Bengkulu. Saya 12 tahun. Jujur tentang pengalaman memimpin sih belum pernah. Belum. Karena mimpin itu susah. Banyak tanggung jawabnya itu lebih berat. Kalau ada masalah apa ini itu yang ditunjuk sama pemimpin. Ini yang pernah kalau tentang pemimpin tuh anak sering jadi wakil. Dari wakil, boleh dah. Wakil ya? Iya, wakil. Kali ya. Jadi di bagian apa mungkin waktu jadi pemimpinnya? Di bagian sekretaris kemarin baru jadi ganti. Oh gitu ya. Oh iya. Di kelas ya? Di kelas. Dulu waktu SD? SD dulu pernah jadi wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas. Iya. Pengalamannya seperti itu. Baik, mungkin dari Aru apa coba? Terima kasih pemirsa podcast Mustanir edisi kelima ya. Iya. Masya Allah, semuanya yang ada di rumah. Ini teman kita Kak Bima dan Kak Zaki punya pengalaman tentang memimpin di kelas, memimpin di pramuka dan sebagainya ya. Nanti kita akan detailkan masalah-masalah apa sih yang sering terjadi ketika mereka memimpin. Satu dua ya. Mungkin dari Aru ya, silahkan di ini. Kalau dari saya sih ya memang sebenarnya juga saya pernah punya pengalaman jadi pemimpin. Seru sekali Aru. Mungkin Aru juga punya pengalaman ya. Iya. Tapi kalau dari sudut pengalaman sih sebenarnya pengalaman saya sendiri pribadi sebagai pemimpin itu sebenarnya bisa dibilang jauh lebih rumit ya, ruwet juga soalnya sebanyak kira-kira dari saya
waktu diangkat jadi ketua kelas itu sampai akhirnya pas anak naik ke kelas 4 gak ada teman-teman yang mau ganti, gak ada sama sekali. Selama pandemi COVID sampai masuk sekolah lagi itu saya terus yang jadi ketua kelasnya. Iya. Sampai Bosen. kelas berapa itu? Nah, kelas 5 kan tempat turun. Hmm. Menikmati jabatan, menikmati masa-masa ketika saya tuh masih jadi anggota biasa, Baik. ngikut koordinasi. Begitu naik kelas 6 naik lagi jadi ketua. Baik ya. Masalah-masalah apa yang biasanya muncul kalau di dalam memimpin di kelas misalnya? Mungkin masalah kayak koordinasi yang kurang tepat, ada perselisihan antar kelas, atau misalnya kalau ada sekretaris sama kalau di bendahara tuh kadang-kadang yang terjadi entahlah duit yang masuk salah catat atau duitnya hilang atau mungkin kemalingan-kemalingan yang sering terjadi tuh ya. Oh, demikian ya. Masya Allah. Jadi kalau di dalam kelas itu ada juga masalah ya? Iya, banyak Baik. banget, apalagi kalau di lingkup lebih luas lagi kayak waktu di pramuka itu kan juga lebih luas. Banyak masalahnya ya. Antar sekolah juga ada kan. Betul sekali. Apalagi antar kelas. Karena nanti ketua OSIS ini adalah antar kelas. Seluruh kelas mereka akan atur. Betul nggak? Betul sekali. Nah, teman-teman yang menyaksikan dari podcast Mustanir, ya, tentunya butuh yang namanya kepemimpinan. Betul nggak? Betul sekali. Nah, sebenarnya dalam Islam itu ya, kalau misalkan Ustadz bisa masukkan ya pembahasan kepemimpinan ini sudah menjadi fitrah manusia. Manusia satu orang adalah seorang pemimpin. Ya, dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap manusia akan bertanggung jawab terhadap dirinya. Berarti dia sebagai pemimpin. Pemimpin siapa? Dirinya sendiri. Betul nggak? Itu sudah fitrah manusia. Mau dia muslim, mau dia bukan muslim. Kalau dia manusia, pasti dia harus punya jiwa pemimpin. Nah, cuma nih kan sudah punya jiwanya, tapi belum diinstal software kepemimpinan yang baik, software kepemimpinan Islam, ya kan? Jadi softwarenya harus diinstal dulu, ya kan? Kalau dalam komputer diinstal dulu, nah kemudian barulah dia mempunyai pola pikir, pola sikap seorang pemimpin, ya kan? Jadi kalau misalkan tadi Kak Bima sudah punya pengalaman tentang pemimpinan di dalam regu pramuka, di dalam kelas Kak Jaki. Nah, ini tentunya nanti akan menjadi modal untuk memimpin di lingkup ya kan lebih besar, misalkan nanti di kelas 8 ya. Kan sekarang kelas 7 semua kan? Kelas 7, kelas 8, kelas 9 harus mau tampil memimpin. Baik itu memimpin kelas, memimpin acara atau memimpin OSIS ya kan? Atau yang lain ya kan? Nah, ini penting. Nah, salah satu kunci dari kepemimpinan itu adalah apa? Ya, kunci dari kepemimpinan itu adalah melakukan semuanya itu dengan cara yang benar, itu sesuai dengan syariat. Yang kedua adalah mempunyai yang namanya metode memimpin, thoriqah memimpin. Macam-macam tuh ya, macam-macam para peneliti sudah banyak mencari bagaimana metodenya masing-masing cara memimpin. Ada cara metode memimpin itu seperti orang sedang berperang. Ya. Ya, bagaimana strategi orang berperang, bagaimana orang. Ada juga kepemimpinan yang dilihat dari seorang nabi. Contohnya Nabi Muhammad. Ada juga cara memimpin dari seorang raja. Ada. Contohnya kalau raja itu misalkan kalau kalian tahu misalkan raja yang namanya yang dari Romawi. Nah, dari Romawi itu banyak tuh orang mengambil kisah-kisah raja itu dijadikan pemimpin bagi mereka. Ya. Nah, kita bagaimana nih sebagai seorang yang masih sekolah santri ingin memimpin,
memimpin kelas dan bagaimana? Kuncinya adalah apa? Kuncinya yang sangat-sangat contohkan oleh Rasulullah SAW adalah kita melakukan komunikasi yang benar. Ya, mungkin maksudnya baik, tapi kalau tidak dilakukan dengan cara musyawarah, maka hasilnya nanti kontroversi. Kalau kita punya niat baik sebagai seorang pemimpin, ya akan kalah dengan suara musyawarah yang baik. Niat baik pemimpin, baik nih. Terus ada suara musyawarah. Set. Nah, menangan mana? Ya. Musyawarah atau pemimpin? Tentu kalau dihitung pasti menangnya pemimpin. Tetapi mana yang lebih baik? Tentulah musyawarah mufakat yang berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan Islam, itu lebih baik. Atau teknik teknis ya. Karena kalau ketika kaum muslimin itu bersepakat, insya Allah hasilnya akan baik. Gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu jangan namanya, oh saya keputusan saya seperti ini, jalankan. Jangan. Tetapi ikut dulu orang-orang dia punya pendapat enggak gitu kan. Oh pendapat ini. Nah nanti kesimpulannya pemimpin memutuskan. Oh bagaimana kalau ini? Setuju? Oke, berapa orang setuju? Seperti itu. Seperti itu Rasulullah SAW melakukan kepemimpinannya. Lebih banyak dengan musyawarah. Tapi ada juga enggak dengan musyawarah. Ya, ada. Ketika Rasulullah ahli di bidang itu. Misalnya ketika Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat enggak setuju. Tapi Rasulullah melakukan itu. Artinya apa? Rasulullah memang orang yang tepat memutuskan tentang itu. Karena dia adalah seorang nabi. Dan dia adalah seorang politikus yang ulung, tahu mana manfaat, mana mudarat setelahnya. Kalau dia ahli. Ya kan? Pernah pendapatnya Rasulullah dibantah oleh sahabat? Pernah. Ketika perang Badar, ada seorang namanya Khubab bin Munzir. Ya kan? Beliau itu meminta kepada Rasulullah untuk tidak menempatkan pasukan di sini. Harusnya di dekat sumur. Sumur-sumur yang lain ditutup. Kemudian atau airnya dipindahin ke sumur yang ini supaya lebih banyak pasukan kaum muslimin di sini. Sedangkan pasukan dari Quraisy datang dari arah Mekah kehausan panas-panas. Nggak ada air. Nah, kan strategi yang bagus. Nah, akhirnya musuhnya lemas dan kalah perang. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau memang dari tapi juga dengan musyawarah pernah juga. Ya, walaupun pada waktu itu musyawarahnya waktu sebelum perang Uhud. Ya, musyawarahnya menyerang di luar benteng Madinah. Ya, tetapi kemudian di perang Ahzab sepakat lagi untuk bertahan di dalam kota Madinah, menang. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau saran Ustadz, bagaimana kita memimpin di kelas harus lebih banyak dengan musyawarah. Tentunya juga kalau musyawarah untuk hal-hal tertentu seperti misalnya perlu pengkajian lebih dalam. Kan kalau pendapat musyawarah yang mungkin lebih simpel-simpel tuh bisa kita sepakati bersama. Kalau yang butuh hal-hal teknis seperti yang penting untuk didalami lebih lanjut, ya tentu saja kita musyawarahkannya nggak boleh sembarangan orang. Sembarangan. Tapi kalau hanya simpel, ya cukup pemimpin memutuskan sendiri. Misalkan, saya ingin misalkan ketua piketnya hari Senin. Oh itu bisa lah kalau kita misalkan musyawarah, karena kapan Senin itu bisa di rolling asalkan dua orang dengan dua orangnya saling menyetujui kan. Tidak perlu musyawarah lagi ya kan. Contohnya seperti itu ya. Masalah-masalah tadi tentang pencurian dan sebagainya, maka ada keamanan kan. Nah coba kita manfaatkan itu ya, divisi keamanan di situ ya, tentang kepemimpinan. Mungkin ada pendapat dari Kak Bima tentang pemimpinan, atau Kak Jaki? Ya, belum ya, mungkin tentang pengalaman dulu waktu di ini. Ada lagi pertanyaan mungkin?
Ya, boleh nanti kalau misalkan ada sesuatu yang dapat kita diskusikan, kita bisa jelaskan bareng-bareng ya. Baik, mungkin itu Aru mungkin bisa Oke. ditutup. Oke, sudah cukup ya untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita akhirnya berhasil, kita udah menyelesaikan pembahasan kita kali ini tentang kepemimpinan. Betul sekali. Meskipun dengan skala lebih kecil ya, kali ini membahas tentang sekolah. Setelah edisi sebelumnya kita membahas yang Tentang negara sebenarnya ya. sekarang kita membahas tentang yang sekolah, lingkup Sekolah lebih saja. kecil, sehingga Betul lebih sekali. gampang untuk dipahami oleh pemirsa yang menonton dimanapun berada. Betul sekali. Terima kasih untuk pemirsa yang menyaksikan. Cukup sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada salah dari kami, itu tidak lain adalah kesalahan dari diri kami sendiri. Baik, begitu yang cukup bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi